Tuh guys, lihat ya, Malaysia boleh, Malaysia bisa, tapi Indonesia nggak bisa. Apakah ini adil? Saya tidak menjelekkan negara sendiri guys, tapi saya mohon kelakuan orang-orang warga-warga dari negara kita di saat mereka berada di negara lain. Bahkan ini disamakan kita dengan Bangladesh, disetarakan dengan Pakistan. Ya. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya di hari Jumat berkah ini. Tentunya doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat apapun itu kegiatannya. Semoga juga diberikan kelancaran dan juga kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Guys, satu lagi kabar yang membuat saya bingung dan juga heran, bahwa ini ada satu informasi yang membuat betul-betul saya geleng-geleng kepala guys. Ya, bahwa saat ini Indonesia sudah tidak dipercayai lagi oleh negara luar guys. Jadi ada satu negara yang berhubungan baik dengan Indonesia, tapi negara itu malah tidak percaya dengan Indonesia saat ini. Dan hal berbeda terjadi pada Malaysia. Negara tersebut malah makin percaya dengan Malaysia. Ini yang membuat saya heran, ini yang membuat saya bingung sebenarnya. Aduh, pedih rasanya, saya pedih ya. Mengapa Indonesia tidak dipercaya? Sementara hal yang berbeda terjadi pada Malaysia, dia makin percaya. Dan jujur guys, jujur saya ingin tahu apa penyebabnya sehingga Indonesia sudah tidak dipercayai lagi oleh negara tersebut. Pengen pulang ya Allah. Nah, apakah Anda nggak kesian? Pengen pulang. Nah, ibu udah benar-benar merengek semuanya, termasuk aku sendiri. Aku juga sangat sedih ngelihatnya nih. Ya Allah. Di mana coba? Di mana pertanggungjawaban Naila ini? Kita nih udah 1 bulan lebih, bayangin nih. Sebulan lebih nih ya Allah, usahain Naila ya Allah. Oke. Dan di sini sedikit kita bahas ya guys ya. Video di awal kita melihat ada makcik-makcik yang menangis ya. Ternyata mereka itu ditipu oleh travel umroh. Ya, itu akibat apa? Menjamurnya travel umroh di Indonesia. Makanya kita harus pilih-pilih yang mana betul-betul amanah yang memberangkatkan kita ke tanah suci. Dan yang kedua, ini perbuatan kita sendiri guys. Ini gara-gara kita sendiri. Kita lihat tadi ya guys ya, bahwa banyak orang-orang Indonesia yang masuk penjara di Arab Saudi. Karena apa? Karena kesilapan ya, visa ziarah yang mereka punya itu mereka pakai untuk naik haji ataupun umroh. Sebenarnya kan kalau kita mau melakukan ibadah ya, tentu harus sesuai dengan standar. Kalau kita ingin ibadah umroh, tentu kita harus pakai visa umroh. Kalau ibadah haji, harus kita pakai visa haji. Dan sementara untuk kita sebagai pelancong, kita bisa menggunakan visa ziarah. Begitu. Itu kan sudah ada dibeda-bedakan. Dalam perundang-undangan pun sudah ada. Tapi masih ada yang membandel. Makanya kita dianggap sebagai negara yang meragukan. Dan mereka kurang percaya sama kita. Itu salah kita sendiri. Berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi, iaitu mereka telah pun menggantung kemasukan visa pelancong daripada beberapa buah negara. Tindakan ini diambil oleh Kerajaan Arab Saudi kerana terdapat beberapa orang luar yang memasuki Arab Saudi di bawah visa pelancong menetap di situ melebihi tempoh sehingga tiba musim haji dan terus menunaikan haji lah. Dan perkara itu adalah salah dari sudut prosedur. Tambah pula, menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, yang visa pelancong ini tidak meliputi kelulusan ibadah haji,
sebab ibadah haji ini dia ada visa yang lain. Dan negara yang dikenakan sekatan visa pelancong itu adalah Algeria, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Maghribi, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia dan juga Yaman, yang menjadikan kesemuanya 14 buah negara. Ini adalah berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi, dan kalau nak tahu lebih banyak berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi, boleh jemput ikuti kami untuk video-video yang lain. Aduh, bikin geleng-geleng ya. Indonesia kena, tapi Malaysia nggak kena. Malaysia semakin dipercaya, tapi Indonesia semakin tidak dipercaya. Ya ampun, ini karena kelakuan dari masyarakat kita juga guys di sana. Mengapa mereka melakukan hal ini? Contoh ya, pakai visa pelancong, sudah dekat musim haji dan mereka gunakan visa pelancong untuk naik haji, dan itu melanggar prosedur yang ada. Aduh, saya teringat guys. Saya teringat dengan 2 orang yang berjalan kaki dari Indonesia untuk ingin menunaikan ibadah haji. Apakah ini bagaimana guys? Sementara visa mereka kan bukan visa haji. Ya semoga Allah melindungi mereka di sana, dan di sana juga mendapat bantuan dari delegasi atau Kedubes atau KBRI di sana. Semoga demikian guys ya. Aduh. Masa kita disamai dengan Bangladesh di sana? Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Yaman. Aduh, sama nakalnya ya. Bulan Februari 2025 dikagetkan dengan berita jamaah dari Indonesia udah nggak bisa lagi apply visa selama setahun. Dan ternyata berita ini bener guys, mulai Februari 2025 jamaah Indonesia udah nggak bisa apply visa lagi selama setahun. Ini beritanya. Tapi yang dimaksud adalah visa multiple atau visa ziarah. Jadi nggak bisa lagi tuh karena udah mau mendekati haji. Nggak bisa lagi, ada beberapa negara termasuk Indonesia nggak bisa apply visa multiple atau ziarah selama setahun. Dan khusus untuk visa umroh tetap bisa ya guys ya. Visa umroh tetap bisa kalian apply ya. Dan kalian harus masuk paling lambat Saudi itu paling lambat tanggal 13 April dan keluar paling lambat tanggal 29 April. Dan kalian mau tahu nggak kenapa Indonesia nggak boleh apply visa multiple lagi selama setahun dari bulan Februari? Karena dari 2024 kemarin, haji 2024 kemarin, ada ratusan ribu jamaah Indonesia yang haji dengan visa tanpa resmi, visa agak resmi, yaitu visa ziarah. Makanya Indonesia di-ban untuk visa ini dengan 14 negara lainnya. Bayangin guys ya, ada ratusan ribu jumlah orang yang menunaikan haji asal Indonesia yang menggunakan bukan visa haji di tahun 2024. Artinya ada ratusan ribu orang Indonesia yang melanggar ya undang-undang yang ada di Arab Saudi di tahun 2024 terkait tentang haji guys. Jadi pantas aja Arab Saudi memban visa pelancong untuk orang-orang Indonesia, tapi alhamdulillahnya tidak permanen guys, selama 1 tahun. Saya berharap bagaimana kelakuan orang Indonesia dapat dirubah ya, menjaga adab di sana, menjaga kebaikan ya. Betul-betul kalau ingin haji itu ya hajilah yang sebenar-benarnya, umroh lah yang sebenar-benarnya. Kalau pelancong, pelancong lah, jangan lagi yang macam-macam guys ya. Ini membuat surut ya kepercayaan negara lain terhadap kita, tapi tidak dengan Malaysia ya guys ya. Ternyata Malaysia ini, orang-orang Malaysia dapat menjaga nama baik negaranya di negara orang guys. Because any Malaysians traveling through Saudi Arabia can stop by for 96 hours free of charge, and with this they can go perform Umrah and they can visit any city that they want. In fact, if you have an Umrah visa, you can go to any city in Saudi. You can stop first in Riyadh and then go to do Umrah in Mecca or Ziyarah in Medina. And if you have the tourist visa, which is the 12 months visa, multiple entry, with that you can also perform Umrah. So we made it very easy. Tuh guys, lihat ya, Malaysia boleh, Malaysia bisa, tapi Indonesia nggak bisa. Apakah ini adil? Tapi ternyata itulah guys ya, kalau kelakuan kita bawa ke luar negeri, kalau baik yang kita lakukan, kita dapat menjaga nama baik negara kita di negara orang, tentu
negara manapun di belahan bumi ini akan menghargai kita, guys. Itulah yang harus kita lakukan. Kita bercermin diri tentang bagaimana yang telah kita lakukan saat ini. Karena jangan melakukan kecurangan-kecurangan di negara orang. Sehingga rating dari paspor kita akan selalu menurun. Tingkat kepercayaan negara lain itu akan semakin meredup. Beda dengan Malaysia pada saat ini, guys. Mereka mampu menjaganya. Bukan hanya marwah dirinya sendiri, tapi marwah negara dia bawa saat ke negara orang. Makanya tidak bisa kita heran lagi bahwa Malaysia itu menjadi salah satu negara yang paling dipercayai di negara orang. Saya tidak menjelekkan negara sendiri, guys. Tapi saya mohon kelakuan orang-orang, warga-warga dari negara kita di saat mereka berada di negara lain. Bahkan ini disamakan kita dengan Bangladesh, disetarakan dengan Pakistan. Ya. Tadi siapa yang bicara, guys? Itu langsung dari pemimpin pemerintahan yang ada di Arab Saudi. Bahkan mereka menawarkan satu keistimewaan untuk rakyat Malaysia, tapi tidak untuk Indonesia. Saya percaya yang keputusan itu dibuat berdasarkan kepada hasrat yang murni dan oleh kerajaan Arab Saudi dan di pihak kita tabung haji, kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita akan memberikan kerjasama dan kita akan sentiasa mengingatkan jemaah-jemaah haji kita, termasuklah jemaah haji bagi tahun 1446 Hijri ini, untuk terus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sebab nama baik jemaah haji, nama baik tabung haji ini memang telah terkenal, dan saya percaya seluruh jemaah haji akan mengambil kira perkara tersebut dan kita sama-sama doakan agar semua jemaah haji, bukan sahaja jemaah haji daripada Malaysia tapi juga di seluruh negara, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat hanya ada 2 authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Saya harap sangatlah supaya rakyat Malaysia yang tidak mempunyai permit haji yang dikeluarkan sama ada oleh tabung haji. Sebab kita kena ingat hanya ada 2 authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Satu, tabung haji yang dikeluarkan kepada tabung haji, yang ini sebanyak 31,600, ataupun visa haji mujamalah yang dikeluarkan oleh kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Itu saja. Maknanya tidak ada badan-badan, agensi, NGO lain yang boleh mengeluarkan visa haji. Jadi sebab tu saya minta kepada rakyat Malaysia untuk supaya tidak terpedaya dengan mana-mana agensi yang mengatakan mereka ni boleh mengeluarkan visa haji. Sebab tu saya tekankan di sini hanya 2 authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Yang ini penting supaya kita tidak mahu ada mana-mana pihak yang memang berhasrat untuk menunaikan haji ditipu oleh agensi-agensi pelancongan yang tidak bertanggungjawab. Waduh, ketegasan seperti ini, guys, bagaimana satu manajemen yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk jamaah-jamaah haji orang Malaysia, ya, itu mengundang daya tarik bagi saya, guys. Karena memang betul-betul dilakukan bermanfaat dan juga semua orang dapat. Yang paling hebatnya, guys, bahwa semua orang Malaysia itu dapat mematuhi aturan-aturan haji. Memanglah kalau terkait tentang ibadah, tentang agama, ngapain juga lah kita pakai jalur kiri, jalur kanan. Kita harus memakai jalur yang lurus, yang sudah seharusnya, yang sudah semestinya. Ya, nggak usah lah bohong-bohong. Namanya kan udah ibadah, namanya untuk agama, untuk amal dan ibadah kita. Ngapain pula kita pakai jalur-jalur yang lain? Ya, seperti visa pelancong dipakai haji dan lain sebagainya. Itu kan satu hal yang dilarang. Hal yang dilarang tapi tetap dilakukan. Makanya membawa nama negara, ya itu bikin malu lah. Ya bikin malu negara Indonesia, guys. Makanya kalau saya lihat udah bisa lah kita diserahkan dengan Bangladesh ya di sini. 14 negara termasuk Bangladesh, Indonesia, Yaman, ya, Pakistan. Karena memang kelakuan kita sendiri, semoga ini dapat diperbaiki, guys. Dan Malaysia, tentu rakyat Malaysia menjadi contoh yang baik, ya.
untuk menunaikan ibadah haji. Ya, mereka tidak di-ban paspornya, mau jadi pelancong, mau jadi itu umroh, haji, tidak ada satupun paspor atau visa mereka yang di-ban. Boleh ya ke Arab Saudi karena apa? Mereka percaya bagaimana orang Malaysia itu baik-baik, patuh, taat sama aturan. Kita di negara orang, kita taat sama aturan di negara tersebut. Balik kita ke negara kita, kita patuh dan tunduk sama undang-undang yang ada di negara kita. Ya begitu, menjadi masyarakat yang patuh, yang betul-betul menjunjung tinggi asas dari undang-undang yang telah diberlakukan tiap negara, termasuk negara kita sendiri. Jangan kita hanya tahu undang-undang di negara kita saja. Sewaktu kita keluar ke negara orang lain, malah kita tidak menghargai undang-undang di sana. Inilah yang menjadi salah. Inilah yang membuat makin terpuruknya, makin meredup kepercayaan negara lain terhadap kita. Itulah yang selama ini terjadi. Makanya mohon diubah mindset kita, kelakuan kita, adab kita di negara orang. Semoga ini dapat menjadi acuan, menjadi motivasi bagi kita agar bisa merubah diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.